Shalom. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini, Bapak Ibu? Sehat semuanya? Ada yang flu hari ini? Aku masih pakai masker ya. Aku mulai. Baik, malam hari ini saya diminta untuk membawakan sesi pendahuluan. Betul ya? Bapak Ibu ini ngapain ikut SLR? Kenapa ikut SLR? Disuruh atau memang mau sendiri? Ya? Mau sendiri? Kok bisa tertarik sama SLR? Ya? Kenapa? Kenapa? Tertarik kok pengen ikut ya? Ada dorongan apa? Pengen tahu. Kepengen tahu. Apa lagi? Selain pengen tahu, ada yang lain? Nah, yang jelas, seminar hidup baru dalam roh ini adalah bukan seminar yang umum. Berbeda dengan seminar-seminar yang lain. Ya, di gereja kita itu ada banyak seminar. Ada seminar tentang kitab suci, ada seminar tentang orang internet, seminar di video, ya. Di mana-mana saya ada seminar di video. Itu orang lucu yang ada. Tetapi seminar dalam roh adalah satu pengajaran bersama kita untuk mau mengubah pola hidup kita. Bapak Ibu sekalian mau selamatkan kan? Mau? Mau hidup selamat ya? Kalau Anda mau hidup selamat, seperti yang dijanji oleh Tuhan, SLR adalah petunjuk kita untuk menuju ke arah. Jadi seminar hidup dalam roh adalah merubah hidup kita masa lalu menjadi lebih hidup yang baru, menjadi lebih baik. Itu adalah hidup dalam. Mari kita masuk dengan sesi pertama, yaitu sesi pendahuluan. Ya. Ya. Nama saya adalah Thomas Yuswanto Pranata. Saya bergabung di Perduki 1976. Ya, saya dibaptis masih kelas 4 SD. Dibaptis, kemudian aktif sebagai pelajar, dan saya masuk Perduki tahun 1976. 1977 itu agak sedikit goncang ya, kata ya. 78 kan ada keributan ya. 1997 saya pertama kali mengikuti yang namanya SHDM. Itu belum SHDM. Ya, itu namanya retret awal yang diadakan oleh Romo Yohanes di Cikanyare. Kenapa Romo Yohanes? Tahu ya? Karena di Cikanyare saya ikut itu yang pertama kali. Waktu saya ikut retret awal, jujur saja harus katakan saya itu nggak ngerti apa yang diomongin sama Romo Yohanes itu, nggak mungkin, nggak masuk akal waktu itu ya. Sehingga waktu saya kembali ke Jakarta dari Cimanas, dari Cikanyare, saya terus terang tidak merasa sesuatu. Tetapi karya Tuhan itu lain. Saya tidak merasakan sesuatu, tapi ada perubahan yang tanpa saya sadar. Ini yang perlu saya bersabar, saya bertanya-tanya, kok bisa? Bahkan saya duduk peserta hanya duduk diam saja, nggak ngapa-ngapain. Dengerin Romo Yohanes ngomong selama hari-hari Kamis, pembukaan, Jumat, Sabtu, Minggu siang saya pulang. Saya duduk diam, dan saya tidak berpikir juga tentang apa yang Romo Yohanes sampaikan. Tapi itu ternyata melakukan satu perubahan. Dari mana itu terjadi? Karena lingkungan teman saya mengatakan, kok kamu beda ya? Saya tidak sadar. Itulah kekuatan Roh Kudus dalam pelayanan kehidupan seminar hidup. Dari situ ikut sebagai awal saya masuk Perduki. Ya, ikut camp dulu, ikut camp, terus ditarik sama teman-teman camp Yakobus Angkatan 3, saya bergabung di Perduki tahun 1998. Jadi itulah saya bergabung.
Kenapa berkomunitas? Karena itulah langkah pertama yang paling mendorong setiap orang untuk bisa berubah dengan lebih baik. Komunitasmu harus berubah. Komunitas saya yang lalu, yang duniawi, pelan-pelan saya harus tinggalkan. Bergabunglah dalam satu komunitas Kristiani yang mendukung kami untuk bisa lebih kuat kehidupan rohani. Nah, baik, mari saya akan mulai dengan sesi pendahuluan dulu ya. Tujuan kita adalah untuk bagaimana kita malam hari ini selama beberapa menit. Saya punya waktu, panitia berapa lama? Kasih waktu 40 menit. Mengalami kerinduan akan kehadiran Yesus dan kuasa Roh Kudus untuk mengubah. Itu tujuan. Tujuan kita berkumpul malam hari ini untuk peserta SDA maupun umat yang lain. Tujuannya apa? Untuk supaya kita mengenal kuasa Roh Kudus yang bisa merubah hidup kita. Hidup masa laluku yang sekarang saya hidupi dengan kekuatan duniawi ini mulai diubah. Hidupnya menjadi lebih dekat dengan Kristus. Itu. Yang kedua, untuk dapat mengalami hidup baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi waktu kita dibaptis, sebetulnya dosa kita sudah dihapus oleh siapa? Oleh Yesus pada saat dia mati di kayu salib. Roh Kudus sudah hadir. Waktu kita dihapus dosanya, Roh Kudus sudah hadir di dalam. Cuma karena dalam kehidupan duniawi yang sedemikian menyenangkan, kehidupan duniawi yang sedemikian rupa membuat kita terlena, maka Roh Kudus itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Pada seminar hari ini adalah kita mulai menghidupkan kembali Roh Kudus sebagai pembimbing kita. Ya, mengalami hidup baru jadi dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, dapat mengalami dimensi iman yang hidup, menghasilkan ketenangan dan keberkatan. Ini yang paling penting. Ya, bahwa saat setelah itu saya kita akan mendapatkan satu ketenangan yang betul-betul tenang. Kenapa? Karena kita sudah punya relasi yang dekat dengan siapa? Semakin orang punya relasi dekat dengan Tuhan, maka pasti hidupnya akan lebih tenang. Masalah-masalah yang lalu, masalah-masalah yang membuat kita menjadi ketakutan dan sebagainya, pelan-pelan akan mulai terkikis. Karena apa? Karena sudah ada Roh Kudus dan ada Tuhan sendiri yang berada dalam ketenangan itu adalah yang menjadi utama dalam menghadapi kita. Itu tujuannya. Tiga hal besar yang kita akan diskusikan sama kurang lebih 40 menit ya. Nah, mari kita lihat. Kisah 27 mengatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, Tuhan setiap hari ingin menyelamatkan kita semuanya. Semua makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan sangat mencintai kita sehingga Dia ingin agar supaya kita mau diselamatkan. Tidak masuk dalam belenggu si jahat. Mengapa jemaat perdana disukai semua orang? Pertama adalah karena ada cara hidup baru yang disukai oleh banyak orang. Kalau hidup kita berubah dari masa lalu kita yang buruk menjadi yang lebih baik, maka pertama kali adalah kita akan banyak disukai orang. Itu seperti biji sesawi kecil, tapi dia tumbuh jadi besar. Dan nanti burung-burung akan apa? Berlindung di pohon itu ya. Kalau hidup kita berubah, hidup kita mengikuti ajaran Tuhan, maka kita berbuah yang baik, maka orang-orang itu akan datang untuk mau berteman dengan. Kalau kita selama ini kurang punya teman, banyak orang menghindar dari diri kita, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya, maka kita katakan apa? Karena cara hidup baru yang disukai semua orang, ini membuat orang selalu akan
mendekat, merasa nyaman. Rasa kok enak ngobrol dengan bapak ini, kok enak, dengan ibu kok enak. Akan jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagi dengan sukacita, peduli dan berasa, bersekutu dalam komunitas. Ini ciri. Orang-orang yang sudah bersentuh dengan Roh Kudus, dia mau untuk berbagi dengan saudara. Berbagi apa saja, bukan selalu berbagi dalam bentuk materi. Berbagi itu bisa apa? Seperti tadi? Apa? Kepedulian atau memberikan saran. Berbagi tidak harus dalam bentuk materi. Mendengarkan saja sudah berbagi belum? Ya. Saya dulu bergabung di satu komunitas namanya Mother Teresa, pernah dengar? Komunitas Mother Teresa adalah komunitas yang mengikuti daripada ajaran Mother Teresa. Waktu saya ikut mereka, gabung di sana, pembimbing saya bilang dengan saya, Yuswanta, kalau kamu mau bergabung di KKIT, Mother Teresa, satu kali pergi ke panti lansia, di Jombang. Terus tugasmu sederhana, duduk dan dengarkan dia. Dengarkan opa dan oma berbicara. Lama kan? Lama kan? Saya pikir, dengar yang susahnya sih, ya kan? Kamu mulai mendengar di jam 9 sampai makan siang jam 12. Saya pikir, gampang dengerin orang susahnya apa sih? Ternyata waktu praktek setengah jam saya bisa dengerin. Begitu setelah itu 36 menit. Kok yang 20 itu lagi ya? Kok muter-muter di situ ya? Ternyata mendengar itu nggak mudah. Mendengarkan itu kalau tanpa kasih tidak bisa. Mendengar seseorang berbicara kalau hanya dengan otak saya nggak bisa. Tapi kalau Anda mendengar seseorang dengan kasih berjam-jam Anda bisa. Itulah kuasa siapa? Saya lupa. Saudara yang menghubungi saya bilang, Bu, gak bisa Bu, bertahan saya. Soal apa ini? Kalau kamu mendengarkan dengan kasih kepada orang itu, kamu akan bisa bertahan. Tapi kalau mendengarkan berdasarkan perintah, paling lama sengaja. Nah, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda punya keluarga, mau mendengarkan istrimu berbicara tanpa kasih, seberapa jam berantem? Saya mendengar, pasti ribut. Tetapi kalau kamu mendengarkan dengan kasih, biarpun ceramahnya bukan main 1-2 jam, nggak berasa. Betul. Mendengar tugas satu, tugas pelayan. Oke, baik. Persatuan komunitas, peduli berrasa dan hidup dan supaya banyak orang karena hidupnya berbuah, bermanfaat bagi banyak orang. Setiap orang yang sudah diubah hidupnya, dia pasti akan punya buah, punya hasil yang bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Nah, Yohanes 14 mengatakan ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi kalau kita mau jadi murid Tuhan, maka kita harus apa itu buah roh ya? Kasih, apa lagi? Sukacita, apa lagi? Damai sejahtera, kesabaran juga, rendah hati. Orang yang sudah sentuh hidupnya oleh Roh Kudus, mulai dihidupkan oleh Roh Kudusnya, Tuhan menyentuh kita, maka buah-buah roh itu pasti akan muncul. Nah, kalau orang itu punya buah roh sudah muncul, pasti akan disukai oleh semua. Ada 4 beberapa pokok Injil yang kita pelajari hari ini. Ya, hidup baru sangat dibutuhkan karena hidup lama manusia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Hidup lama saya waktu dulu masih belum kenal dunia rohani, perilaku saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyenangkan dunia dia, teman saya banyak, tapi hanya menyenangkan dunia sendiri, tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Belum mengenal tata krama.
Kehendak Tuhan itu sulit terlaksana karena ada penghambat, itu dosa dan kesalahan kita itu. Kenapa kita terjebak dalam kehidupan lama? Karena kita selalu terjebak dalam lingkaran dosa yang tidak pernah kita rasakan. Kita anggap itu bukan satu dosa. Toh baik-baik saja kan saya tidak melukai orang lain. Toh saya tidak menyakiti orang lain. Toh saya tidak mengecewakan orang lain. Kenapa saya berbuat dosa itu? Karena tanpa sadar kita berbuat sesuatu yang ternyata dosa. Contohnya, tidak menyakiti orang lain, tapi dosa. Nah, gosip, oke, apalagi? Yang paling susah dihindari apa? Tidak menyakiti orang lain. Tidak menolong. Oke, kalau perhatian ya. Kesombongan. Anda sombongan ini? Sombong di sini kan pamer kekayaan, pamer segala macam itu dan tetapi itulah satu hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Karena apa? Buah roh mengatakan harus rendah. Kesombongan adalah satu tindakan yang paling Tuhan tidak suka. Tapi itu seringkali kita anggap itu hal yang biasa. Kesombongan semacam ya, bisa kesombongan materi, bisa kesombongan merasa paling pintar, ilmunya paling tinggi, kuliah di mana-mana, coba apa, pangkatnya bintik limpahnya karena namanya sendiri ya, bisa begitu. Bisa juga sombong karena dia merasa paling. Oke. Agar supaya kehendak Tuhan itu dapat terwujud dalam hidup kita, maka jawabannya adalah ada kitab suci yaitu 4 kebenaran pokok. Ini yang kita bahas. Ya. Kebenaran pertama, Allah sebetulnya sangat mengasihi. Bapak Ibu saya merasa kasih Allah. Berasa? Setiap hari itu Allah mengasihi hidup kita. Sadar gitu. Contohnya apa contohnya? Bisa bernafas. Bangun tidur bisa bernafas adalah karena Allah mengasihi. Ya, aku saya kata sudah termujizat ya. Kalau Allah tidak mengasihi kita, mungkin kita tidak dikasih nafas. Betul. Tapi tidak semua sadar itu. Orang pikir ya memang itu harus ada. Saya punya nafas kan. Apa salahnya? Memang itu hak saya kan bernafas. Tidak menyadari bahwa itu adalah karya berkat dari Tuhan dan Tuhan mengasihi. Yohanes 10:10b. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dan memberikan kita kelimpahan. Tuhan tidak pernah memberikan dia susah. Tapi susah itu terjadi karena apa? Perbuatan dan kemauan kita sendiri. Sebetulnya Tuhan tidak mau. Ingat waktu Tuhan dulu Allah menciptakan kotoran dan banaba. Apakah mereka susah? Mereka nyaman-nyaman saja kan, tinggal di kamar yang indah dan sebagainya. Itulah Tuhan menciptakan manusia. Tapi karena perilaku kita sendiri, maka seringkali kita berbuat yang sulit. Kenapa? Kenapa kita susah dengan perbuatan kita? Kenapa manusia menyusahkan dirinya sendiri? Karena Anda punya ego. Karena ego itulah yang membuat kita banyak kemauan-kemauan, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu tidak terpenuhi, maka dia merasa susah, merasa dia kecewa. Jangan buat dirimu sendiri. Egonya menjadi lebih ditonjolkan. Oke? Nah, ya, rencana ya nyantai, aman-aman saja untuk utama di sini. Ya. Rencana Allah adalah Allah mengasihi kita dan Dia ingin agar kita memiliki hidup bahagia dan berkelimpahan. Tuhan dan manusia adalah untuk bahagia hidupnya dan berkelimpahan. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau hidup kita tidak berkelimpahan, hidup kita tidak bahagia, siapa
membuat itu dia bahagia? Dirimu sendiri, karena banyak maunya. Dan maunya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa berjam-jam sampai air mata keluar tapi nggak tercapai. Kenapa? Karena memang doamu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua apa? Masalah manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia itu dilahirkan di dunia ini semuanya clean, bersih, dan dosa sudah tebus pada saat di baptis tadi. Tetapi karena masuk dalam dunia yang sedemikian menyenangkan, dunia yang sedemikian menawarkan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang buat kita, maka tanpa sadar kita terjerumus masuk dalam dosa. Dosa yang sering terjadi ada di mana? Penyakit yang paling susah tidak untuk membuat orang sering bikin dosa. Apa? Kenapa? Jaga mata kamu. Orang-orang buta itu bikin dosanya lebih sedikit daripada orang yang ngomong. Kenapa? Mata itu seringkali membuat persepsi perpikirannya langkahnya menuju dosa tanpa sadar. Itu terdorong. Maka repotkan apa? Jagalah matamu untuk lihat hal-hal yang positif. Oke, Allah manusia berbeda. Manusia selalu bersandar pada Allah. Oke, manusia berdosa maka terpisah dari Allah sehingga tidak dapat lagi mengenali kasih. Karena saya berbuat dosa, maka hubungan relasiku dengan Allah terpisah. Sehingga saya tidak bisa merasakan ada satu kedekatan lagi. Ya. Nah, apa yang terjadi? Roma 3 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia dosa ini akan memisahkan kita dengan Tuhan, dan manusia selalu berusaha untuk mendekati Tuhan dengan kekuatan sendiri melalui berbagai cara. Sadar, ya. Saya sadar bahwa saya berbuat dosa dan relasiku dengan Tuhan jauh. Saya berusaha untuk mendekatkan lagi dengan Tuhan dengan kekuatan diriku sendiri. Apa contoh? Pada pelajaran tentang moralitas. Masih ada di budaya dengarkan bagaimana kita harus berbudaya, punya karakter yang baik, anak harus sopan dengan orang tua dan segala macam. Pendidikan moralitas. Ya, nggak salah, baik. Yang kedua, ada humanis, kemanusiaan. Kalau ada orang kesusahan, harus ditolong. Berbuat baiklah dengan sesamamu, jangan sampai ada karma. Berbuat baik nanti karmanya kan baik, kalau jahat karmanya kan jadi jahat. Berbuat baik, oke. Karya apa? Berbagi. Ya. Bekasi kebanjiran, yuk kita kumpulin Indomie banyak-banyak, kita kumpulin makanan, kita bagi-bagi. Berbagi dengan karya. Pendidikan, sekolah mengarahkan kita untuk kesana, oke? Kalau masih diklik, kayak masuk. Oke, next. Ini agak terganggu ini apa? Ya, oh ya, mati. Ya, ganggu. Oke. Masuk ya. Semua. Hilangin dulu. Ya, agama dan kepercayaan. Kita ada 6 hal di mana setiap orang mau berbagi. Ada agama, ada kepercayaan dan sebagainya. Akan mengarah supaya kita mendekatkan diri dengan Allah. Salah nggak?
Boleh. Tidak salah. Tidak salah. Benar itu. Yang mereka lakukan. Jadi itu benar. Ya. Nah. Keterpisahan manusia dari Allah mengakibatkan manusia yang juga terpisah dengan manusia lain. Tetapi 6 hal itu adalah mengandalkan kepada kekuatan diri sendiri. Ada kelemahan. Tapi kalau kita mengandalkan kepada kuasa berkat Tuhan, maka 6 itu sudah termasuk dan semuanya akan diperkuat oleh kekuatan Roh Kudus. Ya, jadi kalau 6 poin ini adalah merupakan kegiatan manusia itu sendiri dengan kekuatan ini sendiri, tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi kalau dibantu oleh kekuatan Roh Kudus, maka dia akan bertahan dan betul-betul bisa berubah perilaku seseorang. Ada sebenarnya. Kalau kita terpisah dari Allah, sebetulnya kita terpisah dengan sesama. Tadi saya katakan contohnya kan, kalau kita ini kurang disukai atau kurang punya teman, artinya kita sudah tanpa sadar kita terpisah dengan Allah. Pernah datang ke satu komunitas, kalau orang itu datang bilang, aduh, dia lagi yang datang. Apa lagi nih? Pasti ya, lempernya habis semua nih kalau tidak. Ada, saya berhenti lagi situasi seperti itu. Aduh, kok dia lagi sih nongol? Kenapa? Tanpa sadar, dia adalah sudah jauh dari Allah. Karena dia jauh dari Allah, maka perilakunya dia tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pasti sesuai dengan kehendak siapa? Siapa kalau tidak sesuai dengan Tuhan? Kehendak Nah, iblis itu sangat egois kan? Perilakunya sangat egois. Maunya menang sendiri. Sehingga banyak orang yang tidak suka. Roma 1:26 mengatakan, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipuan, dan kefasikan. Manusia tidak dapat hidup bersama-sama dalam kasih dan damai kecuali kalau ada perubahan dalam hidup rohani. Dalam diri mereka yang diberikan oleh Allah. Kalau hidup kita tidak merasa damai, kenapa hidup kita belum Saya dibaptis pada masih anak-anak, aktif di gereja sebagai putra Abraham sampai kuliah, kemudian bekerja di perusahaan, studi saya beres, tidak ada masalah, bekerja juga aman-aman saja, jabatan juga baik. Tapi 1977 awal dimana saya mulai meninggalkan gereja. 77, maka saya berubah. Saya tidak mau lagi ke gereja. Karena saya merasa saya bisa berbuat dengan kemampuan diri saya sendiri. Semua itu harus pakai. Kalau kamu pintar pasti sukses. Itu pikiran kamu. 1977 berapa tahun? Cukup lama, cukup sebentar, 20 tahun. Di kantor saya tidak ada masalah, bisnis semua beres, sekolah tidak ada masalah, ambil fakultas teknik, nyambung ekonomi beres, tidak ada masalah. Tetapi tidak ada damai. Kenapa? Tiap hari maju dengan rasa kebahagiaan. Kalau nggak nyampe target, orang itu kayak bumi itu mudah. Sudah rasanya membawa bumi besar-besar. Kalau nggak sampai masuk, nggak dapat kuliah lulus, rasanya bumi itu sudah. Kenapa tidak ada rasa berdamai?
Akibat dari itu maka terjadi mulai berpikir bahwa orang lain harus bisa saya kalahkan. Sebelum saya mengenal dunia, tidak ada damai. Hidupnya berarti seolah-olah nyaman. Semuanya ada, tapi ketenangan batin hampir tidak ada. Kenapa? Jauh dengan ini katakan bahwa manusia tidak dapat hidup bersama-sama dalam kasih dan damai kecuali kalau ada perubahan batin. Begitu ada perubahan pribadi, hidup mulai rasanya berubah. Biarpun hasilnya tidak sama dengan dulu, tetapi rasa kenyamanan itu, rasa damai itu ada. Rasa perkawanan, kepercayaan dengan orang itu terasa. Dulu waktu saya belum mengenal dunia rohani, selalu saya curiga dengan orang. Apa yang dia datang dengan tujuan baik, saya pikir maksudnya apa ya? Orang bertujuan baik dengan saya berpikir, lu mau ngapain lagi? Mau ngerjain gua nih? Ada apa nih? Selalu, lu bayangkan 20 tahun begitu, capek ya? Capek, ya curiga. Ada orang datang baik-baik, ngapain? Ada PRT datang ke rumah, ngantri surat, ya apalagi nih? Pasti tadi. Makanya cuma nanti loh Pak, ada surat undangan, nanti ada rapat RT. Mana rapat RT? Mana surat undangan? Saya pikir kita mana? Pasti gitu lagi. Pasti lagi. Pikirannya sudah selalu kan? Sekarang udah itu lagi ya. Sekarang lagi. Itu dulu. Oke. Nah kemudian ketiga apa? Jawaban Allah dan Yesus yaitu pertama adalah Allah memberikan jawaban kepada manusia. Kemudian inilah yang tadi yang terpisah, maka akan ada satu jembatan, ya. Oke. Baris sekarang harus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Allah sendiri sudah mengirimkan anaknya ke dunia ini untuk apa? Membantu kita sebagai manusia agar mengalami kehidupan yang baik. Dulu, waktu Yesus belum hadir, perjanjian lama, Allah menyampaikan pesannya kepada siapa? Kepada siapa? Nabi. Betul ya? Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi macam-macam. Abraham, segala macam. Banyak nabi. Tersampaikan. Tersampaikan. Enggak semua disampaikan. Karena apa? Melalui pelanggaran. Tuhan berpikir. Pernah nggak Tuhan marah kepada manusia karena tidak bisa memenuhi harapan dia? Pernah nggak? Pernah nggak manusia itu bikin apa? Bikin menara sampai menuju ke surga? Pernah kan? Sampai segitu ya Tuhan marah. Maka sudah berapa kali? Tapi tetap aja. Sampai Tuhan marah. Aku kirim sekarang anakku sendiri. Bahasanya sama. Pola hidupnya sama, gaya hidupnya semua sama. Kalau dia hidup juga sakit, kalau itu masih kagak nyambung juga, lewat aja. Lewat, sama. Anaknya ini turunkan, lahir dari bunda Maria, ya kan? Dan sama persis sebagai manusia, tidak ada bedanya. Orang manusia ikut kan? Dengan ajaran Tuhan. Anaknya sudah diturunkan, ikut kan? Masih saja ada yang nggak mau ikut, ya kan? Bahkan sudah anaknya sendiri diturunkan. Kenapa? Dengan tujuan apa? Untuk menyelamatkan itu alam ini. Tapi sampai mengorbankan anaknya turun ke dunia. Ya. Sehingga saudara percaya padanya dan tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Oke? Hanya Kristus yang dapat memberi kita kuasa agar dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Melalui Kristus kita akan dapat mengenal kasih Allah dan dapat membagi kasih itu dengan orang lain. Hanya melalui Kristus kita mengenal Allah dan kita bisa berbagi kasih kepada orang lain. Ya.
Yohanes 14 mengatakan, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau mau berjumpa Bapa harus melalui siapa? Seperti kita. Nah, jalan itu bukan jalan tol gitu ya, tapi apa? Ajarannya. Ya, ajaran Tuhan itulah yang membawa kita berjumpa dengan Allah. Melalui Yesus, Allah memberikan kekuatan kepada manusia agar dapat hidup bersama dalam relasi kasih dan harmonis. Untuk itu diperlukan tindakan konkret, langkah nyata, yaitu mau untuk menerima tawaran anugerah hidup kekal yang disediakan oleh Kristus. Kalau kita mau berjumpa dengan Allah melalui jalan bimbingan Yesus, maka kita harus melakukan itu dengan sifat yang konkret, yang nyata. Maka dikatakan apa? Kalau hanya tidak ada gejala konkret, berkata apa? Iman itu ada seperti gong yang suaranya tidak ada guna. Tuhan mengatakan, kalau engkau mau ikut aku, selain kau mendengar ajaran aku, maka engkau harus melaksanakan apa yang sudah aku. Itulah ajaran. Tuhan mengatakan, tidak hanya omong-omong saja, tetapi harus ada praktek yang konkret, ada pelaksanaan yang dilaksanakan. Ya. Oke. Kemudian keempat, tanggapan manusia menerima tawaran Allah. Apa yang dilakukan terhadap manusia? Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kita dapat menerima atau menolak pemberian Allah yang ditawarkan oleh Yesus. Tuhan hanya bisa memberikan penawaran kepada kita. Bacalah firman-Ku setiap hari supaya engkau tahu apa yang aku mau kau lakukan pada hari ini. Itu. Tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak. Dia berikan kehendak bebas. Kalau kamu mau melakukan, engkau akan berada pada jalan yang benar. Tapi kalau engkau tidak melakukan, itu adalah hak Anda. Anda manusia sebagai manusia. Ya, jadi dia memberikan kebebasan. Tuhan memberikan semua kebebasan sepenuhnya kepada manusia. Kalau kita menerima tawaran Yesus, kita dapat mengundangnya masuk dalam hidup dalam diri kita dengan kuasa Roh. Kalau kita setiap kali membaca firman Tuhan, setiap hari, secara rutin, maka tanpa sadar kita sudah mengundang Yesus masuk. Kalau kita dengar bisa doa Bapa kami, masih kan? Bapa kami dalam terus katakanlah katakanlah kerajaan. Betul ya? Betul kan? Pertanyaan saya, pada saat kita mengatakan datanglah kerajaanmu, itu betul-betul dihayati atau sekedar lip service dulu saja? Menggunakan kerajaan Allah berarti Anda sudah menyerahkan dirimu untuk dipimpin oleh Allah. Ingat, namanya kerajaan Allah hadir. Kerajaan itu siapa? Siapa saja? Kalau Allah sebagai raja sudah masuk dalam diri saya, siapa yang memimpin saya? Yaitu Allah itu. Kalau dipimpin oleh Allah, apa dilakukan? Ada di dalam firman, laksanakan itu. Itulah yang namanya kerajaan. Kerajaan Allah bukan kerajaan yang hebat sekali punya barang-barang. Kerajaan Allah ada artinya Allah menjadi raja. Kalau datanglah kerajaanmu berarti Allah sebagai raja hadirlah dalam diriku. Kalau engkau hadir dalam diriku, maka engkau menjadi pemimpin. Setiap kali ada masalah, udah tolongnya siapa? Siapa? Karena dia yang memimpin. Semua adalah bukan miliknya. Ada yang memimpin. Mintalah kepada pemimpin. Tapi seringkali kita sebagai manusia, kalau ada masalah selalu berputar dengan masalahnya kan. Yang diingat masalahnya bagaimana nih mesti mencahkan, bagaimana mesti menyelesaikan masalah ini. Harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan mengatakan, bacalah firman. Karena semua permasalahan
jawab dari mulai Kejadian sampai Wahyu kalau kita mau. Baik, keputusan Allah menyerahkan manusia pada keputusannya agar ia dengan sukarela mencari penciptanya dan mengabdi kepadanya secara bebas, mencari kesempurnaan penuh dengan kebahagiaan. Lihat bahwa keputusan ada di tangan kita. Terserah, kau mau ikut aku ataukah mau ikut dengan kehidupan dunia. Ya. Kalau kita dapat menerima Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga akan menerima karunia dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menemukan hidup baru seperti yang Allah. Kalau engkau menerima Tuhan, kalau kita menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus yang menghubungi kita. Otomatis. Ingat pada waktu Yesus mati di salib, maka diturunkan siapa? Roh Kudus untuk mendampingi dan melayani kita setiap hari. Jadi, kalau kita ikut kepada Tuhan, pasti Roh Kudus akan membimbing kita. Pasti. Itu tidak berdasarkan lagi. Nah, menerima Kristus tidak hanya sekedar percaya dan mengikuti ajarannya saja dan berbuat baik serta menghindari kejahatan. Bukan itu. Menerima Kristus bukan hanya berbuat baik kepada orang lain atau tidak berbuat jahat. Bukan. Ya, bukan artinya seperti itu. Apa maksudnya? Menerima Kristus adalah masuk dalam hubungan yang pribadi dan akrab dengannya, menerima kasihnya, menyerahkan hidup kepadanya dan menjadikan dia sebagai musuh. Jadi kalau menerima Yesus bukan saya, pokoknya saya sudah berbuat baik, saya nggak pernah jahat, saya tidak pernah melukai orang lain, selesai, bukan. Tapi menerima Yesus adalah berarti saya punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Saya punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau punya relasi, kira-kira bagaimana bentuknya? Kalau saya punya relasi, akrab, perilakunya setiap orang akrab. Dia akan selalu berkomunikasi. Orang yang berrelasi pasti selalu akan berkomunikasi. Ibu dan anak punya relasi dekat relasi. Komunikasi setiap hari. Ibu udah punya keluarga, punya anak. Komunikasi setiap hari. Anak punya relasi. Gak mungkin kan punya anak lahir terus komunikasi setahun sekali. Begitu ada papanya pulang, ini kok dari mana lu? Karena baru ketemu sama sekali. Kemudian relasi dari hubungannya. Kalau kita menerima Tuhan, kita membentuk satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita bilang relasi dengan Tuhan, apa yang kita lakukan? Dalam komunikasi, berdoa. Setiap saat, itulah komunikasiku dengan Tuhan. Sebagai seorang ibu yang punya anak, lalu bertanya kan kepada anak, sudah makan belum? Sudah belajar? Sakit? Sehat? Lalu tanya. Dia dicuekin kan enggak kan? Tidak baik. Nah, sama juga. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kita bertanya dengan Tuhan. Tuhan, aku mesti ngapain pagi ini? Kok bikin aku bangun, sehat, tidak ada penyakit? Aku harus ngapain? Nanya kan? Itu ada relasi. Bukan bangun tidur langsung lari pergi kemana nggak jelas. Tapi bertanya, Tuhan, apa yang sudah hari ini? Kau inginkan aku berbuat apa? Itulah relasi. Itulah menyatakan bahwa punya hubungan pribadi. Nah, ini menggambarkan bahwa menerima Kristus sepenuhnya adalah punya hubungan pribadi yang dekat. Nah, ini setiap orang pasti punya suka hati. Betul ya? Betul ya Pak Uwe? Nah, pasti juga pengen karir, kepengen juga yang namanya keluarga, kepengen juga punya kesehatan, punya hobi, punya hubungan dengan dan juga pasti ada ini kan, barangkali ada ya. Tetapi seringkali pusatnya di situ. Pusatnya dari situ. Orang seringkali pusatnya di ego. Harta menjadi milik gue.
Gua kumpulkan sebanyak mungkin untuk 7 keturunan. Yang lain enggak boleh. Sehingga karir, saya harus bawa puncak karir yang paling tinggi, paling hebat. Kantor tidak ada orang lain kecuali gue. Coba kalau gue nggak ada, kantor tutup. Tipikal orang ini sifatnya ini. Atau keluarga. Dan dalam keluarga itu sering ego kan? Suami saya ada juga ego. Ada suka dominan. Istri itu di dapur ini, terus itu tanya. Gue yang ngatur keluarga. Ini adalah tipikal orang-orang yang selalu berpandangan pada sudut ego menjadi kekuatan sumber atau ini ya nama juga, tapi sumbernya adalah seperti uang. Kemana-mana dia mencari uang. Kalau dia bilang tanpa duit hidup kita kan jadi sangat sulit. Lalu cari atau ini yang paling penting. Hidup kita sentralnya harus, kalau kita punya harta itu juga bukan milik siapa? Bukan milik kita, milik Yesus yang harus disalurkan lagi pada orang yang membutuhkan. Karir semua juga dapat, itu bukan karena kehebatanku, karena sekolah, bukan karena kepandian saya berkomunikasi dengan sama, tapi karena itu orang berkat dari Tuhan, maka karir pun jadi lebih. Keluarga juga sama. Keluarga adalah dibentuk daripada Tuhan yang pertemukan, maka itu harus dipelihara dengan baik. Kesehatan, hobi, dan sesama semua adalah pemberian dari Tuhan. Itu kalau sentralnya kepada Yesus. Nah, dengan SDN inilah diharapkan kita merubah pola hidup kita yang tadinya dari ego atau uang menjadi kepada Yesus. Inilah kita membawa Bapak sekalian ke arah sini. Oke? Karunia dalam orang karisma Roh Kudus. Karunia Roh Kudus memenuhi hidup kita dan akan merubah kita supaya makin mengerti dan mengalami kasih Allah dan kelimpahan hidup yang dijanjikan oleh setiap orang diberi karunia. Itu akan merubah hidup seseorang. Markus 11 mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada pengikutnya. Semua orang akan dibimbing oleh Roh Kudus dalam hidup. Okay. Tetapi bila Dia datang, itu Roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sebab harus membaptis dengan air, tapi tidak lama kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap kali kita melangkah, kemanapun kita berjalan, selalu di bawah bimbingan dan pengawasan Roh. Hari ini, malam ini, kalau kita iman, sebetulnya di samping Bapak Ibu sekalian ada siapa? Tuhan ada di antara kita. Seringkali kita tidak mengingat itu. Kalau ada masalah, kita lupa bahwa Tuhan di sampingnya bisa diajak ngobrol. Ini pengalaman saya tadi. Saya berangkat dari Kemayoran. Saya tinggal di Kemayoran. Menuju ke kemari, Tangerang. Saya pakai Google. Google bilang apa? Waktunya nanti 2 jam. Google yang ngomong loh. 2 jam. Lah kalau 2 jam mungkin kan pas jam 8 ya. Kapan punya materinya ya? Nggak bisa. Ada pengalaman jam 6 2 jam sudah jam 8. Sedangkan di undangan saya sudah jam 7 ya. Wah, apa yang terjadi? Saya ingat. Di dalam mobil saya puasa dengan driver. Tapi saya ada siapa? Tuhan. Kalau mengizinkan saya datang lebih baik dari awal. Karena banyak saudara-saudara kami yang menunggu untuk mendengarkan bimbingan. Tapi kalau kamu tidak menginginkan itu, saya akan ada seperti itu. Ya sudah. Jam berapa saya akan sampai?
jam 1 jam, Google dan 2 jam, 1 jam sampai saya heran-heran, kok bisa? Nggak macet tuh Pak, lah Google-nya salah kan? Serahkanlah hidupmu dalam kondisi apa? Kalau Tuhan berkenan, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, pasti akan mengalami sesuatu tertentu. Tapi bukan berarti halangan. Tuhan mengatakan jangan. Belum saat. Kalau berarti Tuhan melarang. Kalau Anda belum tercapai apa yang diinginkan, bukan berarti Tuhan melarang. Itu maksudnya. Jangan. Kalau kau berat itu, masalahnya terjadi. Harus tetap apapun yang sudah Tuhan. Oke? Nah, Roh kuasa Roh Kudus dimulai terjadi pada gereja perdana yang terus terjadi sepanjang masa. Ya? Nah, itu di atas, terus saja. Sesudah Pentakosta, maka ada peristiwa Filipus dan sebagainya dari 100 sampai. Nah, silakan. Ada yang mau tanya? Hari-hari yang sampaikan? Moga-moga jelas. Kalau nggak jelas, boleh nanya. Apapun namanya, saya akan jawab sebelum saya cerita. Ayo, ada yang mau tanya? Gimana? Mau kepengen berubah hidupnya? Mau. Bapak Ibu sekalian, kalau Mama betul-betul pengen berubah, ikutilah sesi sampai sesi berapa? Panitia? Apa sesi? Nanti kita akan melihat, akan merasakan ada satu perubahan para ibu. Yang penting di dalam mengikuti proses seminar ini adalah kita betul-betul terbuka dengan Tuhan. Artinya apa? Betul-betul yang saya mau berubah Tuhan. Saya mengerti bahwa Engkau menyertai aku, maka aku mau. Kalau itu betul dirasakan, pasti akan ada perubahan. Itu saya alami. Kenapa seperti ini? Karena waktu saya ikut retret awal, saya masih mencintai waktu saya. Saya semua ngomong aja, ngomong Tuhan apa Tuhan itu? Tidak menyentuh. Tapi karena dorongan, maka perubahan itu. Karena apa? Sekali Anda ikut dari sebenarnya baru, Roh Kudus masuk, dia tidak akan pernah melepaskan Roh Kudus. Jujur saya katakan, 98, saya betul-betul. Saya sangat senang sampai dengan tahun 2000. Nggak tahu. Senang nih, masih bertemu sama. 2021 ke 2001 mulai begini ya, itu aneh-aneh sih orang komunitas ini. 2022 berhenti aja, sudah punya niat ya, tapi sampai hari ini nggak keluar, sampai ini nggak bisa mundur, terus berjalan. Kenapa? Tuhan yang begitu mau mundur, ada aja yang begitu. Rasanya kok nggak enak. Ada dorongan yang berkuasa. Jadi ikut saya itu tidak begini kan. Sekali Anda ikut sebetulnya bukan karena kemauan Bapak Ibu. Saya yakin percaya. Ya, Bapak Ibu datang kemarin ini bukan karena kemauan Bapak Ibu. Saya yakin bukan. Kenapa? Bapak Ibu dipilih. Banyak saudara kita di luar yang bisa hadir, betul? Banyak yang belum sempat hadir, belum dipanggil. Tapi Bapak Ibu sekalian sudah sudah saat. Saya pun begitu. Waktu saya dulu meninggalkan gereja, teman-teman saya, sekretaris saya, teman sekantor sudah macam, ayo Yus, ikut Natal, ayo Yus, ikut Paskah. Saya bilang enggak. Ikut PD? Enggak, apalagi doa-doa lagi. Nggak ngerti saya nama. Tetap mau. Tetapi setelah 20 tahun, kok ada yang bawa masuk? Nah, teman-teman saya namanya pengakuan lain senior satu rata-rata dulu teman-teman saya waktu di PMK,
waktu di kantor, sebagainya. Dia lebih dahulu dipanggil. Nah ini pun giliran kita dipanggil. Kalau sudah dipanggil, jangan pernah sia-siakan itu. Karena itu adalah berkat dan rahmat dari Tuhan. Kembangkan terus, kenapa? Karena itu akan menjadi satu, pasti Tuhan punya maksud. Setiap kali orang dipanggil Tuhan pasti punya tujuan dan punya. Tapi kalau belum saatnya dipanggil, mau didorong-dorong nggak akan jalan. Ya, tetap aja nama. Tapi kalau sudah terpanggil, tanpa didorong jangan naik. Dan bahkan kalau tidak hadir, dia akan merasa ada sesuatu yang kekurangan. Oke? Ada yang bertanyakan? Ada yang bisa pertama ya belum ya? Jadi banyak bertanya lagi. Tapi antara peserta nggak saling kenal kan? Belum. Atau belum? Belum. Ya mungkin kalau nanti ada saya ini sekedar perkenalan. Ini masih sudah. Nanti pada sesi 1 waktu kita kasih arah sudah masuk sesi. Karena itu sudah mulai muncul pada kalian. Ini baru masih tahap pendahuluan ya, jadi kita cuma tahu dulu. Ada? Yakin? Ikut sampai selesai? Yakin? Diam aja. Yakin ya? Selesai ya? Selesai ya? Baik, kalau itu saya akan masuk kepada kesimpulan. Apa kesimpulannya pada sesi pertama ini? Pertama adalah orang akan sungguh berubah hidupnya karena kuasa karunia Roh Kudus-Nya. Setiap orang akan berubah dari masa lalu yang buruk menjadi masa yang baik hanya karena kuasa Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita sendiri. Ya, dari dalam permasalahan aku berubah itu karena kehidupan saya, no, enggak. Saya berubah karena kuasa Roh Kudus. Ya. Orang yang mengalami kuasa Roh Kudus, hidup doanya berubah. Kalau ada yang disentuh oleh Roh Kudus, nanti ada sesi pencurahan Roh Kudus ya. Sesi kelima misalnya. Begitu Anda merasakan kehadiran Roh Kudus, maka cara berdoanya berubah. Kalau dulu berdoa itu hanya minta-minta, doa tukang mengemis. Sekarang di doa yang memberi. Mulai mau berdoa untuk orang lain, mendoakan keluarga, mendoakan saudara, mendoakan tetangga, mendoakan rekan sekerja dan lain sebagainya, mulai didoakan. Dirinya sendiri mungkin tidak terlalu banyak. Kenapa? Sudah percaya bahwa Tuhan pasti tahu kebutuhan itu apa. Perubahan terlalu. Lebih sering dan suka membaca kitab suci setelah memahami dan melakukan di dalam kehidupannya. Ada dorongan untuk membaca kitab suci. Membaca kitab suci bukan satu hal yang mudah. Ya, kelihatannya gampang. Tapi prakteknya sulit. Kenapa? Kitab suci nggak gampang. Kenapa? Bahasanya apa bisa? Tapi apa sama? Disitulah godaan yang paling kuat. Siapa yang goda kita? Siapa yang goda kita? Dia tidak mau kita bergaul dengan Tuhan. Di kitab suci itu, kalau Anda tersentuh, kita akan menjadi relasi yang baik dengan Tuhan. Disitulah setan tahu, si iblis tahu. Kalau orang yang rajin membaca kitab suci, relasinya menjadi lebih baik. Disitulah kuasa dia untuk selalu menggoda kita. Apa yang dia goda? Pertama, bingung. Bangsa bingung ngomong apa kitab suci ini. Kedua, ngantuk. Itu tantangan yang paling sering kejadian. Kalau nggak doanya baru Bapak kami belum selesai sudah keburu Bu baru Sario baru satu putaran, aminnya bisa lagi. Tapi kalau kita memang punya niat yang kuat untuk mau ikut Yesus, tetap harus biar kemudian baca terus, kan? Ya. Berani untuk bersaksi atas dasar pengalaman berjumpa dengan Yesus. Kalau ketemu orang lain berani bersaksi bahwa aku berubah karena ikut SLDR di Produksi Chapter Andra. Roh Kudus merubah hidup saya. Dulu saya orang emosional. Dulu saya suka marah-marah. Dulu saya orang yang kalau pergi pulang pagi.
Sekarang pulang juga bagi juga. Dia bilang kantor. Ya, berani bersama. Kenapa? Tuhan berubah hidup kita. Komunitas Kristen ini menjadi syarat untuk hidup dalam roh, akan lebih sering bergabung dalam kegiatan. Ya, jadi perlu kita catatan inilah kita akan selalu bergabung, ya, berjumpa dengan yang lain, saling berdiskusi, saling berdialog dan sebagainya. Oke? Menerima karunia roh masih ada, Surah Roh Kudus, karunia berdoa dalam bahasa roh, karunia bernubuat, karunia lainnya, karunia macam-macam. Ada karunia bernubuat. Nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Ya. Dan juga ada karunia dalam bahasa lidah. Oke, kemudian Roh Kudus akan menghasilkan perubahan sifat atau sikap hidup seorang. Perilaku seorang akan berubah karena ada kuasa dan bimbingan Roh. Dan Roh Kudus itu, pengalaman saya, kalau saya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu teguran yang keras. Saya pernah mengalami sesuatu di kantor, begitu emosional sudah terlepas kata-kata saya tidak pada tempat. Begitu selesai, ada suara masuk.